فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Kita langsung masuk ke pasal atau bab yang ke-140. Karena yang 139 sudah pernah kita bahas ya, masalah bakhil itu. Judulnya adalah harta yang baik bagi orang soleh. Hadits pertama yang ditulis oleh Imam Bukhari rahimahullah nomor 299. Imam Bukhari berkata, Abdullah bin Yazid mengabarkan kepada kami, ia berkata, Musa bin Ulayyah mengabarkan kepada kami, ia berkata, aku mendengar ayahku mengatakan, Sami'tu Amr bin As radhiyallahu anhu qala, ba'atha ilayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa'amarani an akhudha alayya thiyabi wa silahi thumma atihi fafa'altu fa'ataytuhu wa huwa yatawadda fasa'ada ilayya al-basara thumma ta'ta'a ثم قال يا عمرو إني أريد أن أبعثك على جيش فيغنمك الله وأرغب لك رغبة من المال صالحة قلت إني لم أسلم رغبة في المال إنما أسلمت رغبة في الإسلام فأكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عمرو نعم المال الصالح للمرء الصالح. Terjemahannya adalah, aku mendengarkan Amr bin As radhiyallahu anhu, dan ini adalah sahabat Nabi yang mulia, berkata, Rasulullah SAW pernah mengirim utusan kepadaku dan memerintahkan agar aku mempersiapkan pakaian dan senjataku. Maka aku datang, aku lakukan, dan beliau ketika, maksudnya di sini, dan beliau pada saat itu sedang berwudu ya. Di sini ada kalimat beliau terulang 2 kali. Lalu beliau SAW mengangkat pandangannya kepadaku, lalu menurunkannya, kemudian bersabda, wahai Amr, aku ingin mengirimmu bersama pasukan agar Allah memberimu ghanimah, dalam kurung karena keikutsertaannya, dan aku ingin memberimu sekaligus harta dan keinginan yang baik. Lalu aku menjawab, aku masuk Islam bukan karena menginginkan harta. Aku masuk Islam karena suka pada Islam, dan aku lalu bersama Rasulullah SAW. Maka beliau SAW bersabda, wahai Amr, sebaik-baik harta adalah untuk orang yang saleh. Hadits ini memiliki beberapa kandungan. Yang pertama, dalam hadits ini terdapat isyarat akan ketangkasan militer serta keteguhan watak dan pengalaman dimiliki oleh Amr bin As radhiyallahu anhu. Seperti biasa kita baca dulu kandungan hadits, baru saya akan syarah atau jelaskan lebih jauh insyaAllah. Yang kedua, pemberitaan Nabi SAW melalui wahyu dari Allah Azza wa Jal, Allah yang maha mulia dan maha tinggi, bahwa tentara Islam yang dipimpin oleh Amr bin As akan memperoleh kemenangan dan harta ghanimah yang banyak. Yang ketiga, keinginan Amr bin As untuk tetap tinggal di sisi Rasulullah SAW, akan tetapi Rasulullah SAW memuliakannya dengan mengutusnya berjihad di jalan Allah. Dan yang keempat, persaksian Nabi SAW bahwa Amr bin As adalah seorang laki-laki yang saleh. Betapa agung persaksian tersebut. Kita akan masuk sekarang membedah hadits ini, insyaAllah bagian-bagiannya yang kita bisa ambil hikmah dan ilmu darinya. Pertama sekali, Amr bin As radhiyallahu anhu adalah seseorang yang sangat mulia dalam Islam, terkenal dengan kecerdasannya dan strategi perangnya. Di masa jahiliyah, sebelum masuk Islam, dialah yang diutus oleh Quraisy khusus untuk menemui An-Najasyi. Najasyi ini adalah raja Ethiopia pada saat itu beragama Nasrani yang sempat menerima 83 orang sahabat Nabi yang lain yang hijrah ke sana. Maka Amr bin As ini karena lihai, pintar berbicara, penampilannya bagus, ya. Kemudian orangnya juga punya ide-ide yang tidak semua orang miliki dalam perdagangan, dalam peperangan dan seterusnya.
Yang jelas teman-teman sekalian, Amr bin As pada saat itu pergi ke sana, kemudian menemui beberapa orang pendeta-pendeta Nasrani, lalu berdiskusi sama mereka, kira-kira apa yang disukai oleh Najasyi. Ternyata Najasyi itu sangat suka jaket pada saat itu untuk musim dingin yang terbuat dari kulit-kulit hewan. Maka dia pun membeli dengan harga yang mahal, kemudian dia membagikan kepada seluruh pendeta dan juga kepada Najasyi dengan harapan agar 83 orang sahabat semuanya dikembalikan ke Mekah untuk mereka siksa tentunya. Waktu itu Amr bin As belum masuk Islam. Namun dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala pada saat itu Najasyi orang yang bijak, dia tidak spontanitas menerima keinginan itu, tapi dia memanggil Ja'far bin Abi Thalib yang merupakan pemimpin sahabat yang hijrah ke sana, dan ini adalah sepupu Nabi SAW, kakaknya Ali bin Abi Thalib lebih tua 10 tahun. Kemudian terjadilah dialog tentunya yang panjang antara Najasyi sama Ja'far bin Abi Thalib, kemudian Amr bin As, dan ini sudah saya jelaskan panjang lebar di Sirah Nabawiyah. Saya tidak akan merincikan semuanya, tapi yang jelas pada saat itu Amr bin As akhirnya ditolak oleh Najasyi, tetapi dia sempat berpikir, orang setokoh Najasyi pada saat itu, kalau zaman kayak kita sekarang seorang presiden negara yang sangat dikenal internasional, gitu kan, dan terkenal dengan keberaniannya, kecerdasannya, dan dia seorang pendeta juga. Kok bisa lebih menerima perkataan Ja'far dan tersentuh dengan ayat-ayat Al-Quran, terutama pada saat dibacakan surah Maryam, tentang bagaimana Maryam alaihissalam itu melahirkan dan hamil tanpa ada sperma laki-laki, dan itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya dia pun, Amr bin As ringkas cerita, tersentuh dengan Islam dan masuk Islam akhirnya. Masuk Islam di tangan Najasyi. Karena Najasyi sebelum datang Amr bin As ke Ethiopia untuk menjemput para sahabat ini, maka Najasyi sempat diskusi beberapa kali dengan Ja'far bin Abi Thalib dan masuk Islam di tangan Ja'far radhiyallahu anhum ajma'in. Dan dia tidak dikategorikan sahabat walaupun dia masuk Islam. Najasyi maksudnya di zaman Nabi SAW, karena belum pernah melihat Nabi langsung.